Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Rahmatillah dengan NIM 2021006008, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan pengecoran logam. Baik, yang pertama, pendahuluan. Pengecoran dalam kurung bahasa lainnya casting merupakan suatu metode pengolahan dan pembentukan bahan dengan menuangkan cairan logam ke dalam cetakan. Cairan tersebut kemudian dibiarkan membeku di dalam cetakan. Hasil penuangan kemudian dikeluarkan dari dalam cetakan yang selanjutnya di finishing menjadi sebuah produk. Pengecoran digunakan untuk membuat bagian mesin yang sederhana hingga kompleks. Baik, sekarang kita memasuki bahan-bahan pengecoran logam, yaitu ferro dan non ferro. Yang ferro ada dua versi, yaitu besi dan baja. Kalau yang non ferro itu ada tiga versi, yaitu aluminium, tembaga, dan nikel. Baik, yang pertama ada logam ferro. Logam ferro merupakan logam paduan dengan unsur utamanya adalah besi dalam kurung Fe. Unsur kedua logam ferro umumnya adalah karbon dalam kurung C. Penambahan karbon ditunjukkan untuk meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan kekakuan. Bagaimanapun, penambahan karbon akan mengurangi keuletan dan ketangguhan. Baik, sekarang kita masuki logam ferro baja. Baja adalah besi yang ditambahkan karbon sampai dengan di bawah 1,4%. Baja adalah bahan yang paling banyak diaplikasikan pada rekayasa teknik dikarenakan banyaknya variasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari yang lunak dan tangguh sampai yang keras dan kuat. Baja cor memiliki struktur mikro yang kurang baik dan getas. Oleh karenanya perlakuan panas, pelunakan, dan penormalan diperlukan agar strukturnya lebih halus sehingga baja cor menjadi lebih ulet. Baik, selanjutnya bahan baja untuk pengecoran logam dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, baja karbon rendah. Baja karbon rendah atau low carbon steel dalam kurung LCS adalah baja karbon dengan kadar karbon antara 0,05 sampai 0,25%. Karakteristik baja karbon rendah adalah lunak, ulet, mudah dibentuk, mudah dilas, dan mudah dikerjakan dengan mesin. Yang kedua, baja karbon menengah. Baja karbon menengah atau medium carbon steel dalam kurung MCS adalah baja karbon dengan kadar karbon antara 0,25 sampai 0,6%. Karakteristik baja karbon menengah adalah lebih keras dan kurang ulet dibanding baja karbon rendah. Yang ketiga, baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi atau high carbon steel dalam kurung HCS adalah baja dengan kadar karbon antara 0,6 sampai 1,4%. Baja karbon tinggi memiliki kekuatan dan kekerasan tinggi, namun keuletan dan ketangguhannya lebih rendah serta getas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang besi. Apa itu besi? Besi cor dalam kurung kasiron merupakan paduan mengandung karbon, silisium, mangan, fosfor, dan belerang. Kandungan karbon pada besi cor umumnya berkisar antara 2,4 sampai 4%. Besi cor diproduksi dalam jumlah besar dari besi kasar atau besi baja bekas. Struktur mikro besi cor terdiri atas ferrir, perlit, dan sepih karbon bebas yang ukuran, bentuk, serta keadaan struktur dasarnya berubah sesuai kualitas dan kuantitasnya. Besi cor diklasifikasikan dalam 6 kelompok, yaitu besi cor kelabu,
besi cor kelas tinggi, besi cor kelabu paduan, besi cor bergrafit bulat, besi cor yang dapat ditempa, dan besi cor chill. Yang pertama, besi cor kelabu. Kekuatan tarik besi cor kelabu adalah 10-30 kg atau mm2. Meski kekuatan tariknya tidak terlalu tinggi, namun besi cor kelabu agak ketas. Yang kedua, besi cor kelas tinggi. Besi cor kelas tinggi mengandung lebih sedikit karbon dan silikon. Ukuran grafit bebasnya yang lebih kecil dibanding besi cor kelabu menjadikan kekuatan tariknya lebih tinggi, yaitu 30-50 kg atau mm2. Yang ketiga, besi cor kelabu paduan. Besi cor kelabu paduan strukturnya lebih stabil sehingga sifat-sifatnya lebih baik. Besi cor kelabu mengandung grafit dan unsur-unsur paduan seperti Cr, Ni, Mo, V, Ti, dan sebagainya. Yang keempat, besi cor bergrafit bulat. Besi cor grafit bulat dibuat dengan menambahkan magnesium, kalsium, atau cerium. Besi cor grafit bulat memiliki kekuatan keuletan, ketahanan aus, dan ketahanan panas yang baik dibanding besi cor kelabu. Yang kelima, besi cor mampu tempa. Besi cor mampu tempa dibuat dari besi cor putih yang dilunakkan dalam waktu yang lama. Besi cor putih memiliki 3 jenis, yaitu besi cor mampu tempa perapian hitam, besi cor mampu tempa perapian putih, dan besi cor mampu tempa perlit. Besi cor mampu tempa sangat baik keuletan dibanding besi cor kelabu. Besi cor mampu tempa tidak sesuai untuk coran berukuran kecil atau tipis. Yang keenam, besi cor chill. Permukaan besi cor chill adalah besi cor putih, sedangkan bagian dalamnya memiliki struktur dengan endapan grafit. Kombinasi ini menjadikan permukaan besi cor chill memiliki ketahanan aus yang baik dan keuletan di bagian dalamnya juga sangat baik. Oleh sebab itu, besi cor chill diaplikasikan untuk produk-produk yang mensyaratkan ketahanan aus. Baik, sekarang kita memasuki yang kedua, yaitu logam non-ferro. Logam non-ferro adalah logam murni selain besi atau logam paduan yang tidak mengandung unsur besi, aluminium dan paduannya, tembaga dan paduannya, nikel dan paduannya, seng dan paduannya, magnesium dan paduannya, dan lainnya sebagainya. Beberapa contoh logam non-ferro antara lain kuningan, perunggu, monel, nimonik, duralumin, hidronalurum, serta silumin. Logam non-ferro dibagi menjadi 3, yaitu aluminium, tembaga, dan nikel. Yang pertama, aluminium. Aluminium adalah logam ringan dengan ketahanan korosi dan hantaran listrik yang baik serta sifat-sifat lainnya sebagai logam. Kekuatan mekaniknya meningkat dengan penambahan Cu, Mg, Si, Mn, Jn, dan Ni secara satu persatu atau bersama-sama. Penambahan tersebut juga memberikan sifat-sifat baik lainnya seperti ketahanan korosi, ketahanan aus, dan koefisien pemuaian rendah. Yang kedua, tembaga. Tembaga murni dan tembaga paduan secara luas digunakan sebagai salah satu bahan teknik yang penting. Tembaga termasuk dalam golongan logam berat yang berwarna kemerahan dengan berat jenis 8,9 kg atau mm3 dan titik cair 1083 0C.
Tembaga mempunyai konduktivitas panas dan konduktivitas listrik yang baik. Dalam aplikasinya, tembaga paduan banyak diolah dengan pengecoran kuningan (paduan tembaga seng) dan perunggu (paduan tembaga timah putih) merupakan paduan utama tembaga. Baik, sekarang tembaga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kuningan. Kuningan atau layang adalah hasil campuran logam tembaga dan logam seng dengan kadar tembaga sekitar 60-70% dan sisanya adalah seng. Kuningan 60-40 dikenal juga sebagai logam munch (munch atau metal). Logam munch digunakan sebagai bahan pada pembentukan dengan proses pengecoran atau sebagai bahan tambah pada pengecoran baja. Yang kedua ada perunggu. Perunggu (bronze) merupakan paduan tembaga dengan timah putih (CuSN) dan tembaga dengan timbal atau timah hitam (Cu atau Pb). CuSN disebut tin bronzes, sedangkan CuPb disebut bronzes. Penambahan seng pada paduan tin bronzes akan menghasilkan paduan gunmetal. Baik, yang ketiga ada tembaga nikel. Paduan tembaga nikel dibedakan menjadi 2, yaitu cupronikel (CuNi) dan nikel silver (CuNiJn). Cupronikel merupakan paduan yang membentuk larutan padat untuk semua perbandingan komposisi sehingga sesuai untuk pengerjaan panas maupun dingin. Unsur nikel biasanya antara 15-68%, namun paduan dengan 20% nikel yang paling baik untuk pengerjaan dingin keras. Yang ketiga, nikel. Nikel merupakan unsur metalik dengan nomor atom 28 dan simbol Ni. Nikel memiliki berat jenis 8,8 Gr atau Cm3 dan titik lebut 1453 Oc. Nikel berwarna putih keperakan, ringan, kuat, tahan karat, keras, mudah ditempa serta merupakan konduktor panas dan listrik yang cukup baik. Nikel terutama digunakan untuk membuat logam paduan. Logam paduan nikel berkarakteristik kuat, tahan panas, serta tahan karat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bahan-bahan pengecoran logam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.